Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika wajib kelas 11 MIPA SMA Negeri 1 Kedunguni. Karena ini pertemuan awal, maka saya akan memperkenalkan diri. Hari ini cukup perkenalan saja, tentunya semuanya sepakat, ya kan? Oke, nih biodata saya. Nama saya Muhammad Imdad. Silakan bisa kalian panggil sebagai Pak Im, Pak Dat, ataupun Pak Imdad. Kemudian alamat saya di Prawasan Timur, RT 2 RW 8, nomor 26, Kedunguni Timur, Kecamatan Kedunguni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia Raya. Ya. Oke, nomor HP saya 085640931729. Ini untuk semua akun insya Allah ada WA, Telegram, pakai Facebook, HP-nya seperti ini terus. Untuk Instagram juga CP-nya seperti itu. Email saya imdatmed@gmail.com. Oke, nomor sepatu 42 ya. Nomor sepatu 42. Berikutnya setelah saya memperkenalkan diri, saya akan memperkenalkan kepada kalian apa yang akan kalian lakukan jika pembelajaran kita adalah online. Nah, kalau pembelajaran kita online, maka perlu kalian siapkan tentunya adalah gadget. Ya, gadget. Mohon maaf tadi belum saya tulis. Gadget ini bisa berupa HP. Ya. Android minimal ataupun iPhone nggak masalah. Yang penting berbasis internet. Yang kedua adalah PC atau komputer. PC ini jelas juga dilengkapi dengan internet. Karena mau nggak mau, kalau pembelajaran jarak jauh, kita harus menggunakan internet. Nah, tata caranya, kalian harus login di halaman ini, kpm.sman1kedunguni.sc.id. Tentunya kalian sudah tahu username dan passwordnya, karena otomatis kalau kalian nggak tahu, kalian nggak akan lihat video ini di pembelajaran. Ya, benar. Setelah itu kalian diwajibkan untuk membuka pembelajaran minimal ya sekitar 5 menit atau 10 menit. Kalau kalian sudah selesai, sudah puas terhadap pembelajarannya di situ, bisa kalian beralih ke tugas. Ataupun kalau kalian pengen santai-santai dulu pembelajaran, nanti buka tugasnya sore-sorenya atau kapan waktu luang, biasanya nanti saya akan kasih waktu tingkatnya adalah 2-3 hari. Jangan lupa kalau sudah membuka tugas jangan hanya dibuka, terus dikerjakan. Nah, artinya apa? Kalian membutuhkan minimal alat tulis, buku catatan untuk mencatat materi yang ada di pembelajaran, dan buku tugas untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Ya, jangan khawatir kalau kalian memfoto, Pak kalau blur gimana? Nggak apa-apa, terlihat kok, minimal terbaca gitu ya. Jadi jangan mempermasalahkan jelas tidaknya, yang jelas terbaca, itu aja. Oke, berikutnya, selain menggunakan kpm.smn1kedunguni.sc.id atau yang sering disebut sebagai aplikasi Semandung Berjaya, saya akan menggunakan aplikasi ini, namanya Office 365. Nah, dengan aplikasi Office 365 ini, kalian harus menginstal yang namanya Microsoft Office Team. Ya, atau kalau menggunakan PC, bisa kalian login, bisa kalian buka di halaman ini, teams.office.com. Ya, silakan kalian login dengan username-nya itu NIS, nomor induk sekolah kalian, @sman1kedunguni.sch.id. Dengan kata lain, misalkan NIS saya itu adalah 8777, maka username-nya adalah 8777
@sman1 Kedung Muni. Oke, nanti untuk passwordnya akan saya share, ataupun kalian sudah mengetahui sebelumnya, nanti cek aja di grup WhatsApp-nya, atau saya share melalui kbm.sman1kedungmuni.sch.id. Oke, sampai sini nggak ada pertanyaan? Nggak ada, tanyanya bingung ya, karena kita jarak jauh dan ini adalah video yang tidak live. Berikutnya, setelah kalian masuk dalam tim.office.com, kalian di dalamnya ada fitur yang namanya chat. Nah, di chat ini digunakan untuk menghubungi atau untuk sekedar tanya-tanya. Ada forum, di forum ini adalah isinya postingan dari saya, bisa dikomentari. Ya, kalian bisa komentar di sini. Kalau postingan saya kurang jelas bisa kalian komentar. Juga di forum itu, setelah forum akan memuat yang namanya assignment. Assignment ini berisi tugas-tugas. Bisa kalian buka tugas-tugasnya yang ada di sini, bisa kalian langsung kerjakan. Jangan lupa ketika mengerjakan tugas, setelah selesai mengerjakan tugas, jangan lupa kalian turn in, ada di pojok kanan atas. Nah, nanti kalian bisa coba praktekkan sendiri, kalian buka-buka sendiri. Saya hanya menampilkan kontrak pembelajaran kita, gitu ya. Ini adalah alamat alternatif yang akan saya gunakan selain di kbm.sman1kedungmuni.sch.id. Oke, berikutnya perkenalan biodata sudah, tentang pembelajaran nanti teknisnya sudah. Sekarang saya kenalkan materi matematika wajib kelas 11. Di kelas 11 MIPA kalian akan mempelajari 8 bab. 8 bab itu saya rencanakan 4 bab itu selesai di semester 1 dan 4 bab nanti selesai di semester 2. Oke, sekarang semester 1. Yang akan kalian pelajari di semester 1 adalah yang pertama induksi matematika. Di dalam induksi matematika kalian akan belajar sedikit banyak tentang logika, terus juga ada notasi sigma. Gimana notasinya? Silahkan kalian bisa cek di buku paket kalian. Mungkin ini masih asing, tetapi di dalam notasi sigma lebih sering dibahasnya adalah tentang rumus-rumus barisan atau deret. Tentunya kalian sudah pernah mendengar barisan dan deret ataupun pola bilangan, itu di SMP sudah pernah kalian pelajari. Yang kedua yang akan kita pelajari adalah program linear. Program linear ini syarat-syarat yang harus kalian kuasai adalah syarat-syarat materi yang harus kalian kuasai adalah kalian masih ingat tentunya sistem pertidaksamaan linear dua variabel SPL TV. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel, dua variabel bukan TV. Kalau TV 3 variabel. SPTLDW, sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kalian harus bisa menggambar grafiknya,
terus menentukan titik potong. Atau kalau tidak dengan grafik menentukan titik potong, bisa menggunakan metode substitusi, eliminasi, ataupun campuran antara substitusi dan eliminasi. Nah, ini yang akan kalian pelajari nanti di program linear. Program linear itu pengembangan dari yang pernah kalian pelajari di SMP, sistem persamaan linear dua variabel. Soal-soalnya hampir mirip, hanya saja di sini menggunakan pertidaksamaan. Oke, program linear. Program linear selesai. Akan dilanjutkan ke matrik. Pernah dengar matriks? Iya. Matrik yang akan kalian pelajari. Matrik itu adalah susunan dari bilangan-bilangan. Mungkin kalian baru saja mendengar. Matrik ini kegunaannya juga bisa untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel, 3 variabel, dan lain sebagainya. Hanya penyusunan angka. Berikutnya setelah matrik, di dalam matrik ini juga dipelajari transformasi. Transformasi itu perubahan-perubahan yang dialami oleh suatu titik, garis, ataupun bidang. Nah, karena dalam matematika objeknya ya lagi-lagi titik, garis, sama bidang. Titik itu digeser berubah kemana, dicerminkan berubah kemana, diputar atau diperbesar, diperkecil, dan lain sebagainya. Kita pelajari di bab transformasi. Nah, di transformasi juga ada matriknya. Ini nomor 3 ya, mohon maaf, nomor 3, dan ini nomor 4, mohon maaf. Nah, harusnya di semester 1 itu ada barisan dan deret, tapi biasanya materi ini kehabisan waktu. Oleh karena itu, untuk materi ini seringkali saya ajarkan di semester 2. Jadi nanti tetap kita usaha bareng-bareng bagaimana biar sampai ke semua materi ini. Syukur-syukur bisa sampai barisan dan deret. Untuk semester 2 sendiri yang akan kalian pelajari adalah, tidak akan saya ketik, nanti kalian kalau kepo silakan bisa kalian tanya-tanya di Mbah Google dan lain sebagainya. Untuk semester 2 yang akan kita pelajari adalah limit. Nah, tentunya tadi ya barisan dan deret. Jika kita nggak nyampe di semester 1, barisan dan deret dulu, terus limit, turunan, dan integral. Itu yang perlu saya kenalkan. Nah, untuk tiap babnya, tiap pembelajarannya, saya akan menilai. Yang pertama adalah catatan kalian. Catatan kalian yang harus kalian catat dalam masing-masing bab, entah rumus-rumusnya atau catatan-catatan ringkas atau bahkan babnya ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, selain catatan, tugas-tugas harus kalian kumpulkan. Tiap bab pasti ada tugasnya, bahkan tiap pertemuan. Tetapi tenang saja, tugas ini tidak berat kalau kalian bisa mengikuti dengan baik. Yang ketiga adalah penilaian harian. Penilaian harian tiap bab akan saya laksanakan. Bahkan kalau babnya misalkan banyak, maka penilaian hariannya lebih dari 1 kali, nggak masalah gitu ya. Penilaian harian. Berikutnya ada PHB, sama masih penilaian sampai PAS. Oke, gitu aja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan awal ini. Semoga kalian nyaman belajar matematika bersama saya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.